Oke, kembali lagi di mata kuliah dasar pemrograman. Sekarang kita masuk ke pembahasan operator. Di sebelumnya saya sudah menyinggung-nyinggung nih tentang operator aritmatika. Salah satu operator aritmatika yaitu pengurangan ini ya, yang pada video sebelumnya. Kemudian, untuk operator itu sendiri ada banyak macamnya. Nih, ada operator aritmatika, perbandingan, penugasan, logika, bitwise, identitas, dan keanggotaan. Tapi yang sering sekali digunakan itu ada operator aritmatika dan operator perbandingan. Logika juga. Itu biasanya yang digunakan, sering sekali digunakan daripada yang lainnya. Nah, kemudian di sini salah satu operatornya di aritmatika, misalkan ini operator sendiri adalah simbol tertentu yang digunakan gitu kan. Nah, contohnya di aritmatika adalah tanda plus penjumlahan ini, dan angka-angka yang terlibat dalam operator itu sendiri disebutnya operan. Oke, kita langsung saja praktekkan dengan membuat file baru, file new Python file, kita kasih nama aritmatika. Nah, untuk menggunakan operator itu pasti harus ada inputannya ya, apa yang akan dioperasikan gitu, apa yang akan dijumlahkan, dikurangi, dibagi, dan lain sebagainya. Kita buat penanda untuk input, kemudian untuk operasinya, dan untuk outputnya kasih tanda biar rapi. Untuk input kita tentu menggunakan variabel untuk menampung nilainya, itu kan. Karena nilainya ini akan dihitung, maka tipe datanya adalah integer. Maka deklarasikan integer, kemudian input. Sebelum input ada kata-kata nilai pertama. Nah, untuk bisa dioperasikan berarti harus ada nilai yang kedua atau nilai lainnya, mau 2 mau 3 gitu, minimal 2 nilai kan, agar bisa dioperasikan, dijumlahkan, dikurangi, dan lain sebagainya. Kita gunakan 2 nilai saja dulu ya. Kemudian operasinya, tentu ini menggunakan variabel juga untuk menyimpan nilai dari hasil operasi. Tuh, misalkan pertama untuk menjumlahkan apa? A dan B. Kemudian pengurangan A kurangi B. Bagi, kali dulu deh, kali A dikali B, bagi A dibagi B. Kemudian ada juga pangkat ya, A. Nah, untuk pangkat tanda bintangnya 2. Kemudian ada juga hasil bagi atau mod. Misalkan 5 dibagi mod 2, sisa baginya 1. A mod B. Kemudian ada lagi apa ya yang belum. Kita segini dulu ya. Kemudian kita panggil. Nah, untuk memanggil nilai yang tipe datanya input, kita cukup
ini aja A misalkan. Jadi tidak perlu pakai tanda kutip atau tanda petik ya. Misalkan kita mau print hasil penjumlahan A. Nah, kalau ini perlu menggunakan tanda petik ya, karena string ini gitu. Nah, setiap yang di print itu harus menggunakan koma, karena dalam satu kurung, dalam satu perintah print gitu kan. Koma D sama dengan zoom. Oke, kita coba dulu satu ya, yang penjumlahan. Jangan lupa runnya kalau belum pernah itu pakai ini runnya aritmatika. Nilai pertama kita masukkan misalkan 5, nilai keduanya 2, maka penjumlahannya 5 plus 2 sama dengan 7. Oke, tadi sudah benar ya penulisannya. Kita tinggal ubah operator dan variabel yang dipanggilnya. Kurangi ini for berarti, kemudian ini kali, kemudian apalagi, bagi, slash, bagi, kemudian pangkat itu seperti ini ya, pangkat ininya pang, kemudian satu lagi adalah mod. Coba ya, nilai pertamanya 6, nilai keduanya 2. Nah nih 2 ditambah 6 ditambah 2 8, 6 dikurangi 2 4, 6 dikali 2 12, 6 dibagi 2 3, 6 dipangkat 2 36, 6 mod 2 sama dengan 0. 6 dibagi 2 itu kan sama dengan 3, sisa hasil dari baginya 0 karena pas. Oke, kita contohkan lagi misalkan yang enggak pas ya pembagiannya, biar paham banget untuk mod kan 2. Nah 5 mod 2 sama dengan 1. Kenapa? 5 dibagi 2 kan 2, sisanya 1 gitu, jadi 1 modnya ya, paham ya. Oke, selanjutnya operator perbandingan ya, kita buat lagi. Paham ya, untuk aritmatika mudah, sangat mudah seperti yang diajarkan di matematika SD ya. Kita new file, operator perbandingan. Ya. Nah, perbandingan juga hampir sama seperti aritmatika. Tata letaknya gitu, ada input, ada operasi, dan ada output. Oke. Untuk mempercepat kita kopas aja ya ini. Salah semuanya, di paste, masukkan ke sini. Operator perbandingan ini membandingkan dua angka atau lebih, dia tuh sama, lebih besar sama dengan, atau lebih kecil, atau justru sama dengan, atau tidak sama dengan, atau gimana gitu. Itu menggunakan operator perbandingan.
Tidak suka ya dibanding-bandingkan, tapi memang ada operator perbandingannya gitu. Operasi misalkan lebih besar, simbolnya ini kan, kemudian lebih kecil, LK aja, lebih kecil seperti ini, nilai A lebih kecil dari B gitu. Kemudian sama dengan SD, sama dengan 2. Oh iya, kalau untuk operator penugasan itu seperti halnya ini, A sama dengan integer gitu, atau A sama dengan 7. Nah, jadi si 7 itu ditugaskan untuk mengisi A gitu. Itu untuk operator penugasan ya. Sekaligus. Kemudian tadi apa? Sama dengan. Ada juga tidak sama dengan. TSD aja. TSD. Untuk penamaan variabel itu bebas ya, suka-suka, yang penting ingat gitu. Udah dipahami. Tidak sama dengan itu tanda seru sama dengan, tidak sama dengan gitu. Kemudian ada lagi lebih besar sama dengan, LBS. Lebih besar sama dengan. Ada juga lebih kecil sama dengan. Lebih kecil sama dengan ya. Nah, kita panggil lebih besar LK ya, LK. Lebih kecil, LB maaf, lebih besar kan. Ini lebih kecil, LK, kemudian sama dengan itu SD, ada juga TSD tidak sama dengan, simbolnya ini. Nah, kalau ini hanya untuk menampilkan saja seperti ini nih tadi dia aritmatika. Kemudian apalagi, lebih besar sama dengan, lebih besar LBS, dan lebih kecil sama dengan. Lebih kecil sama dengan. Nanti hasilnya itu ada 2, ada true, ada false. Kita coba ya. Perbandingan. Nilai pertama misal 4, nilai kedua itu 3. Nah, ini hasilnya. 4 itu lebih besar sama dengan 3, true, benar. 4 itu lebih kecil dari 3, salah. 4 itu sama dengan 3, salah. 4 itu tidak sama dengan 3, benar. 4 itu lebih besar sama dengan 3, iya. 4 itu lebih kecil sama dengan 3, salah kan. Nah, itu hasilnya. Silahkan dicoba dengan nilai-nilai yang lainnya. Sekian untuk perbandingan, sudah jelas ya. Dan operator-operator yang lain silahkan bisa dicoba juga. Operator penugasan tadi sudah saya singgung sedikit ya. Memang itu penugasan itu memberi nilai gitu. Oke. Mungkin sekian tentang operator aritmatika dan perbandingan. Terima kasih.